Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semua. Kembali lagi di channel kami, channel Sajian Saham, channel yang akan mengulas atau mengulik saham-saham yang ada di market bursa Indonesia. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami sebelumnya. Jika video kami ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lainnya agar kami lebih semangat untuk mengupload video-video kami selanjutnya. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas ISG karena memang ISG ini hari ini menarik banget ya teman-teman ya. Mengalami kenaikan di atas 1%, yang sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lalu apa sih yang menyebabkan ISG kita ini, pasar kita ini sampai hari ini dibawa naik di atas 1% dan apakah ISG ini prank atau tidak teman-teman? Nah, kita akan bahas uh, kali ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke chartnya composite atau ISG kita. Di sini ada chart ISG kita. Oh ya, sebelumnya aku mau menginfokan buat teman-teman nih, malam ini atau kali ini kita mengundang salah satu tim dari Sajenologi, yaitu Mas Rio Nadia Tarigan yang akan membantu saya dalam menganalisa saham-saham yang menarik saat ini dan kedepannya. Ya, back to the laptop. Di sini ada chart ISG daily ya. Kita lihat di sini hari ini kenaikan ISG itu di angka 1% poin 0,5. Menarik ya teman-teman ya. Tapi apakah ini bisa dibilang aman atau tidak, atau memang dia ngeprank atau memang dia sudah ke jalur yang benar? Mari kita bahas. Oke, sementara ISG masih dalam posisi uptrend ya teman-teman ya. Setelah dia melakukan penurunan yang signifikan di daerah sini, ini saat-saatnya wabah corona melanda di negeri kita ya. Tapi overall ISG masih di atas uptrendnya. Lalu pandangannya gimana sih tentang ISG ini? Ya, sudah teman-teman ketahui bahwasanya nih ISG ini hampir membentuk head and shoulders ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini alurnya. Namun di sini dia entah mau melanjutkan penurunannya atau dia akan berbalik arah ke atas. Boleh kita pakai Fibonacci ya kali teman-teman ya untuk mengukur kedalamannya. Oke, kunci dulu. Nah, ternyata teman-teman ISG ini dia sempat turun lalu dibawa naik lagi. Ya, tapi dia tidak berhasil nembus di Fibo 78.60. Nah, menariknya di sini teman-teman. Dia berhasil mantul di Fibo 61.80. Yang mana Fibonacci 61.80 ini termasuk rasio Fibo yang bisa dikatakan bisa dimanfaatkan pantulannya. Sebelumnya ISG sempat di bawah Fibo 61.80 teman-teman. Tapi memang kayak semacam false break. If dia break ke bawah, tentunya dia akan menuju ke Fibo di bawahnya. Kita bisa tarik di sini tanda panah. Ini tadinya kita memprediksi ISG akan terjun ke sini, tapi alhamdulillah ISG malah berbalik arah dan membuat kenaikan yang cukup signifikan di angka 1% ya, di atas 1%. Ini untuk ISG kita, semoga kita berharap ya teman-teman ya, yang terbaik untuk ISG kita. Nah, aku persilakan kepada Mas Rio Tarigan, tim dari Sajenologi, untuk memprediksi ISG kita ini seperti apa ke depannya, lalu saham-saham apakah yang berpotensial untuk kita jadikan watchlist ke depannya. Melihat ISG ini mengalami kenaikan di atas 1%, tapi saham-saham yang manggung itu bisa dikatakan saham-saham yang notabene itu second liner ya teman-teman ya. Namun yang menariknya adalah di sini kita lihat mesin-mesin dari ISG kita ini sudah melakukan akumulasi. Ada BBCA, BBTN ya, MDKA dari sektor goldnya, BMRI. Ketiga
sektor perbankan ini sudah melakukan akumulasi ya yang lumayan besar. Adapun dari KLBF, dari sektor farmasi, nah apakah ini prank atau tidak? Karena memang melihat hari ini yang menjadi bisa dikatakan penggerak pasar itu dari sektor-sektor second liner. Ya, langsung aja kita ke Mas Rio. Apa kabar Mas Rio? Selamat malam. Halo Pak Arif, selamat malam Pak Arif. Apa kabar Mas Rio hari ini? Halo Pak Arif. Mas Rio, apa kabar hari ini? Gimana? Apakah cuan hari ini? Kebetulan hari ini baik dan kebetulan cuan banyak dong pastinya. Ya, mantap Jos ya, teman-teman Sajenmologi dari tim Sajen pun secara insya Allah selalu memberikan edukasi ya ke teman-teman trader pemula khususnya. Nah, Mas Rio langsung aja nih melihat ISG kita yang hari ini mengalami kenaikan di atas 1%. Tanggapan Mas Rio ini seperti apa? Karena memang kita melihat ternyata yang jadi yang menarik ini naiknya ini malah di saham-saham kayak properti, lalu second liner lah bisa dikatakan ya. Tapi saham-saham big cap malah melakukan akum. Gimana pandangan Mas Rio? Apakah ini prank atau memang ISG sudah berada di jalur yang benar? Silakan Mas Rio. Oke, baik. Saya akan mulai bahas mengenai ISG dulu berarti ya. Nah, kalau dari segi sebenarnya untuk penggerak ISG, kita bisa menandakan dia itu rebound itu kalau yang pertama kali mendasari rebound itu kalau blue chipnya udah mulai bangkit Pak Arif. Okay. Jadi itu harus kita itu sebagai tanda awal gitu. Sedangkan kalau masih yang saham second liner yang naik itu kita harus masih jaga-jaga gitu. Waspada ya Mas Rio, takutnya ngeprank ya. Oke. Saya bahas dari segi teknikal. Segi apa dulu ya? Dari segi data untuk hari ini dulu ya Pak ya. Oh gitu, boleh silakan. Ya. Dari ISG hari ini kan mengalami kenaikan ya Pak. Betul. Sekitar tadi naiknya. Nah, untuk hari ini ISG mengalami kenaikan sekitar di atas 1% nih. Iya. Nah, kita lihat untuk tadi Pak Arif, ternyata penggerak pasarnya kita lihat di data RTI ini itu ada SMRA, Bevin dan selanjutnya. Nah, bisa dilihat ini kalau kita lihat nih. Ya. Kalau kita lihat dari sininya ternyata penggerak paling atasnya itu adalah sektor infrastruktur. Kita lihat kalau dia itu naik besar 2,39%. Ikutin yang kedua yaitu sektor finansial dan yang ketiga itu di sektor manufaktur. Jadi berarti di sektor infrastruktur yang sebagai penggerak ISG hari ini Pak Arif. Nah, jadi hari ini kita bahas mengenai TA-nya langsung ya. Oke, kalau dilihat dari trend line sebenarnya kalau trend line-nya dalam setahun ISG ini kan sebenarnya lagi pas uptrend-nya ya. Betul. Nah, kebetulan kemarin dia sudah kalau untuk support terkuat di ISG itu ada di sini ya, bentar ya. Saya lukis dulu support terkuatnya. Kelihatan kan ini ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita zoom di sini, di sini ada gap ya. Ini namanya kalau gap yang ada di support di resisten seperti ini namanya support breakaway gitu. Ini menandakan kalau trennya bakalan lebih naik lagi gitu. Oke. Jadi di sini kita kelihatan kan bakalan naik lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat arah ISG ini di sini dia ngebentuk ascending triangles. Oke. Karena untuk target ISG kan banyak analisa yang bilang targetnya itu mencapai ke 7.000 gitu. Betul. Sebenarnya itu benar gitu. Bisa dilihat targetnya itu mencapai hampir 7.000 nih ya. Kalau dari target ascending triangle-nya. Benar. Jadi banyak analis yang bilang seperti itu dari secara teknikal juga udah menggambarkan itu gitu. Kalau bakalan ke 7.000 target untuk ISG. Kelihatan kan ini kan. Betul Mas Rio. Nah, namun nih kita lihat di beberapa waktu akhir-akhir ini ISG itu membentuk HNS Mas Rio. Gimana? Benar. Jadi banyak kemarin terornya ya, teror mengenai ya dia mau membentuk
Head and Shoulders ya. Oke. Namanya juga kalau dalam pasar saham itu walaupun dia ngebentuk Head and Shoulders, tapi bakalan ada sesuatu kejutan yang baru gitu. Bisa aja nggak kebentuk gitu. Jadi kita tetap jangan cuman sekedar menunggu gitu. Kita tetap harus jaga-jaga, tapi kita tetap harus ya menyesuaikan market gitu. Nah, kalau saya bahas ya dari yang sebulan ini, ternyata kalau dari time frame 1 jam ini bakal lebih nampak Pak Arif kalau gambar ini ngebentuk nih ngebentuk penan ini ya. Nah ternyata kemarin atau di tanggal 9 kemarin kan saya sempat pesimis mengenai ISG bakalan patah tren nggak ini gitu ya. Ternyata dia kemarin itu cuman ngebentuk false break di sini kelihatan kan ini false break, dan di sini dia ngebentuk hammer kan. Membentuk hammer candle juga ya Mas Ri ya. Benar. Ya candle reversal bisa dikatakan ya. Benar. Jadi kalau adanya hammer di area downtrend seperti ini dan ternyata dikonfirmasi besoknya dengan candlestick ini. Hijau penuh ini ya, ini menandakan trennya bakalan berbalik arah gitu. Jadi untuk ke depan ISG bisa dibilang akan menuju ke resisi atas ini Pak Arif ya, minimal ya sekitaran 6.440 gitu. Target kenaikan ISG selanjutnya gitu. Tapi apakah dengan apa namanya posisi sekarang sudah mengkonfirmasi bahwasannya itu tidak membentuk HNS Mas Rio? Kalau sebenarnya untuk HNS itu kan secara peraturan kan masih bisa ada kebentuk Pak. Cuman untuk bahu kiri sama bahu kanannya itu jangan sampai terlalu jauh jaraknya gitu. Kalau dia di atas dari 6.400, kalau dia mampu selalu bertahan di atas 6.400, saya rasa masih aman ya. Jadi udah aman gitu. Nah, di sini udah kita lihat ya, kalau dia udah mulai rebound. Nah, kita tetap harus waspada kan, namanya kan kita menganalisis. Siapa tahu ada news atau apa yang kira-kira membuat ISG terbanting keluar dari trennya. Jadi kalau ISG itu berada di bawah atau break di bawah dari 6.200, kita udah harus siap-siap bakalan menghadapi udah siap-siap untuk patah tren ya. Ya, udah bakalan bearish gitu. Jadi kita tetap harus menyiapkan skenario terburuknya gitu. Kita nggak bisa dalam market ini berpikir positif aja. Kita harus menyiapkan juga risiko-risiko yang bisa terjadi dalam market. Jadi untuk sekarang ini dari analisis kami, ISG itu masih akan mengalami kenaikan di sekitaran ke area 6.400. Ke area 6.400, dan kalau dia break di bawah 6.200, kita udah bisa jaga-jaga Pak. Antisipasinya gitu ya. Antisipasi ya. Nah, Mas Rio melihat situasi saat ini yang tadi sempat aku bicarakan bahwasannya hari ini para mesin ISG kita ini sedang akumulasi. Nah, itu tanggapan Mas Rio gimana? Oh iya, saya lihat dari tadi ya, kalau nggak salah dari data top akumulasi asingnya ya tadi ya, dan top akumnya itu banyak kan saham-saham blue chip ya tadi Pak ya. Betul nih. Ya. Nah, itu sebagai petanda yang bagus ya kalau untuk market ISG. Kenapa? Karena penggerak ISG kan saham-saham blue chip sebenarnya. Itu penggerak utamanya. Nah, untuk penanda untuk reboundnya juga kalau saham-saham blue chipnya mulai bangkit, itu penanda sangat bagus gitu. Karena mereka lah yang akan mengawali kebangkitan dari ISG. Kan selama ini kan masih nggak jelas kan, masih bisa dibilang bearish kan kemarin kan, turun kan. Nah, kalau blue chipnya udah mulai bangkit, berarti itu penanda kalau ISG bakalan mulai uptrend lagi atau bisa dibilang bullish lagi Pak. Oke, nah langkah kita untuk para trader nih, teman-teman dari aliran sajaimologi, melihat ISG seperti ini, apa yang harus kita lakukan Mas Rio? Apa kita akan lari ke saham-saham yang berstatus LQ45 atau yang second liner atau bahkan yang gorengan, third liner? Oke. Saya rasa untuk sekarang itu kita mencari saham-saham seperti second liner aja Pak gitu. Karena kita lihat di ini ISG lebih cenderung sideways ya, dan untuk saham-saham yang second liner bakalan
banyak juga kan yang apa-apa yang lagi manggung. Jadi lebih bagus di second liner aja, karena untuk saham gorengan juga kan sangat berisiko menurut saya gitu. Oke, langsung nih Mas Rio ya, aku coba membahas dari segi komoditas nikel nih Mas Rio ya. Kita semua tahu ya teman-teman ya, bahwasannya nikel ini sempat menjadi apa ya, famous lah, artinya saham-saham yang berstatus kayak semacam Antam, Inco itu sempat menjadi saham sejuta umat. Artinya teman-teman tuh pasti semua punya dan pasti cuan semua ya Mas Rio ya. Nah, Ya, tapi di benar. tapi di akhir-akhir ini dengan tersebar beritanya bahwasannya apa namanya, berita-berita buruk, terjadinya investasi di mobil listrik, itu yang membuat saham-saham nikel turun. Nah, tanggapan Mas Rio tentang saham-saham nikel seperti Antam, Inco tuh seperti apa? Dia target penurunan itu sampai mana? Lalu untuk teman-teman yang beraliran gemologi tuh lebih baik nunggu di area berapa gitu Mas Rio? Oke, kita bahas ke saham komoditas nikel berarti Pak ya. Betul. Nah, kalau dari nikel sendiri, kemarin dia mengalami kenaikan ya, karena adanya sentimen kalau mau dibuat mobil listrik. Jadi sekarang itu trennya mobil-mobil yang dari bahan bakar diganti ke mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan. Nah, kalau bisa dilihat kalau dari trennya ini, saham dari apa namanya, untuk komoditas nikel ini ya kemarin sedang uptrend Pak, dan tiba-tiba kalau nggak salah ada nge-tweet ya kemarin ya, Elon Musk ya, dia nge-tweet mengenai nikel ya kemarin, ada bad newsnya. Nah, sehingga ISG anjlok parah kemarin ya, bisa dilihat ini, anjlok parah, dan bisa dilihat sangat anjlok parah. Nah, kalau kita pakai ini ya Pak ya, saya lebih ini untuk trendline ya. Oke. Kita pakai ini aja ya. Ntar saya pilih indikatornya dulu. Ini. Okay. Channel uptrend ya? Ya, channel uptrendnya. Oke. Oke, so saya apa dulu ya? Saya perbaiki dulu. Oke, kita lihat nih ya. Ini kalau ntar saya agak perketat dulu biar pas. Oke, yang benar. Oke. Di sini kita lihat nih. Kalau dari ini, dia sebelumnya kan berada di area channel uptrend dia kan. Nah, di sini-sini aja gitu, ke atas, bawah. Terus menguji resist lagi ke sini, ternyata turun ke bawah dan channel uptrendnya itu jebol. Sebenarnya ini bahaya banget kalau jebol. Makanya kemarin seminggu ini saham seperti Antam, Tins, Inco itu bakalan anjlok parah ya, karena news ini juga. Karena apa? Karena saham Inco, Tins, Antam itu kan berpatok sama harga komoditas nikel Pak. Betul. Jadi di depan kalau kita mau masuk saham Antam, Tins, Inco itu kita harus sudah bisa menganalisis komoditas nikel. Globalnya dulu ya. Secara globalnya kita harus bisa analisis. Nah, untuk ini kita kalau dari target penurunan sebenarnya Pak, kalau dari kita bisa tarik ini ke bawah, terus nih. Sebenarnya kalau dari target penurunan dia masih ada potensi untuk turun ya Pak ya, kalau dari target penurunannya. Jadi dia potensi penurunannya masih ada ke bawah sini. Sorry, saya gambarkan dulu. Target penurunannya sekitaran sini ya. Lumayan jauh ya Mas Rio ya. Lumayan jauh ya Mas ya. Artinya saham-saham yang berstatus nikel ini masih cenderung akan mengalami penurunan gitu Mas Rio ya. Iya benar. Masih ada kemungkinan untuk turun gitu. Nah, kita bahas langsung ke emitennya aja Pak ya. Emitennya boleh. Saya ambil contohnya Inco boleh ya? Boleh Inco. Inco karena saham apanya? Saham blue chipnya. Nah, sorry saya udah kebetulan ada gambarannya dulu ya. Oke, siap. Nah, ini anjlok parah ini Pak ya. Sebelumnya dia sempat membentuk double top ya Mas Rio ya. Iya benar. Jadi kita ambil support kuatnya aja. Itu di area berapa itu? Ini support kuatnya ada di area ini Pak. Jadi untuk mengukur support kuatnya ini karena di area dia yang paling banyak kena ya. Oke. Kalau bisa kita lihat ini sekalian
belajar juga ya yang mungkin nggak tahu ya untuk jadi saya coret dulu. Ini sekalian kita belajar. Ini kena dia ibaratkan ini sebagai resist. Sempat menjadi resist ya dengan ilmu dasar support dan resist itu ketika memang resist jebol, resist yang sebelumnya akan menjadi support ininya ya selanjutnya ya. Benar Pak, benar. Nah, untuk ini kita bisa lebih bagus nunggu di area sekitaran ini Pak, bisa dibilang 4.000 ini ya, 4.000-an ya. Oke. Jadi untuk saham Inco kita bisa tunggu di area 4.000 Pak, karena ini super kuatnya gitu. Kalau kita masuk sekarang itu menurut saya terlalu cepat. Jadi masih beresiko tinggi ya Mas Rio ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada tuh yang nanya, Pak, kalau saya kan udah masuk Inco nih, kebetulan nggak cut loss kemarin kan. Jadi saran saya kalau memang mau fresh down di area sini nggak apa-apa gitu. Supaya dengan potensi mantul gitu ya. Pak ya. Jadi untuk saham Inco saran saya bisa ditunggu di sekitaran support terkuatnya gitu. Karena tadi pun kelihatan kan Pak, tadi walaupun ISG naik 1%, Inco masih turun loh. Nggak mengangkat ya? Iya, nggak mengangkat. Itu yang menandakan kalau sebenarnya memang ini kalau saham komoditas ini juga sangat berpengaruh besar loh gitu. Harga komoditas globalnya sama sahamnya gitu. Betul. Nah, kalau kita mengukur dari kedalaman pattern double top ini Mas Rio, apakah sesuai dengan support terkuat yang Mas Rio buat? Oh iya. Double top. Tapi kita ukur dari dulu Pak ya, dari. Oh, boleh. Nah, dari trend line-nya dia udah patah Pak ya sebelumnya. Oh, sudah patah juga ya Mas Rio. Wah, ini sangat rawan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk Inco, better nanti tunggu di support terkuatnya ya. Iya, kita tunggu di support terkuatnya Pak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dia ini membentuk ascending triangles ya. Oke, kita targetkan dulu pengukurannya ya. Oh iya, pantes. Sebenarnya kan. Jadi targetnya sudah tercapai ya. Tercapai ya di sini ya. Even pun dia break itu kayak fast break ya bonus ya Mas Rio ya. Iya bonus ya itu ini cuma fast break biasa. Jadi menurutku wajar sih dia apa namanya koreksi dulu ya. Oh ya benar. Ternyata memang dalam teknikal ini dia sudah memperkirakan semua yang akan terjadi di market guys. Betul. Jadi kelihatan kan. Jadi teman-teman trader beraliran saja lagi itu harus tahu ya Mas Rio ya, ketika memang saat uptrend itu kita jangan gegabah gitu ya Mas Rio ya. Even pun dia uptrend kita harus tetap menganalisa sampai mana dia potensi kenaikannya gitu. Jadi jangan tentang uptrend tuh dia buy gitu. Nah, menurut Mas Rio gimana nih untuk saham-saham berstatus komoditas ini, apakah layak untuk diinvestasikan? Dalam artian gini kan, banyak teman-teman yang nyangkut nih. Mungkin ada yang di Antam, Inco, apakah bagus nggak sih untuk saham-saham yang berstatus komoditas nikel khususnya untuk menjadikan investasi? Karena ada beberapa teman-teman beraliran saja lagi itu nanya, Pak aku nyangkut, bagaimana Pak aku investasikan aja? Nah, pandangan Mas Rio gimana? Kalau saya sendiri ya Pak ya, kita bahas kalau saya lihat harga nikel ini ya, karena harga nikel udah patah tren Pak, bisa aja kalau dia masih belum mampu kembali ke trend uptrendnya, saya rasa itu nggak masih bisa dibilang nggak cocok Pak dibikin invest. Kenapa? Karena harga globalnya juga nggak mendukung gitu. Kalau dia masih di bawah dari area di area trend ini Pak, trend uptrendnya itu sangat beresiko Pak. Bisa dibilang resikonya dia bisa downtrend terus. Kalau downtrend terus ya otomatis kita kan nggak cocok invest dong ke dalam gitu. Jadi untuk Inco-nya sendiri, kalau kita mau invest, saran saya sih nggak usah dulu, karena dari target juga kan udah tercapai nih. Ya. Tapi kalau untuk swing bisa dibilang swing biasa atau swing 1 bulan, 2 bulan gitu kan, kita bisa gitu. Kita tinggal nunggu di area ini tadi Pak. Jadi saya ambil area ini. Area supportnya itu ya. Iya, kalau bisa dibilang ini buy on weakness. Oke. Betul sekali. Jadi saya catat ya, saya tulis dulu. Tunggu di support
terkuat yaitu di sekitar di level 4.000-an lah ya. Iya, 4.020 ya. Sekitar 4.020 ya. Artinya ketika memang sudah menyentuh harga kita boleh cicil buy lah ya buat teman-teman ya, yang bermakai metode kita boleh cicil buy ya, benar Pak. Nah, kalau kita lihat dari apa juga Pak, beberapa indikator. Nah, dari MA, kita kan biasanya kalau MA ini memakai MA 20 ya Pak ya. Kenapa kita pakai MA 20? Karena kita mengambil rata-rata dalam satu bulan gitu. Kenapa 1 bulan kan? Karena kenapa 20 ya? Sedangkan 1 bulan itu kan 30 hari. Karena kan bursa ini kan sebenarnya kan buka kan dalam seminggu kan cuma 5 kali Pak ya. Jadi kalau kita ada itu dalam sebulan ada 4 kali. Jadi 5 kali 4 gitu. 20. Bisa dibilang udah patah tren kan ini ya. Betul, udah jebol ya. Ini udah patah Pak ya. Nah, kalau kita pakai stokastik sebenarnya Oke, kita pakai stokastik. Oke. Stokastik udah di area apa namanya? Udah di area jenuh jual ya, Pak ya? Iya. Kita udah bisa siap-siap untuk beli nih, Pak ya. Udah bisa itu, makanya saya bilang kita tunggu di area 4.020. Jadi ini kita tunggu di area 4.020 ya. Tapi ini bukan berarti ajakan buy ya, teman-teman ya. Tetap ini disclaimer ya. Jadi ini tetap disclaimer, ini hanya berupa analisa kami, ini tidak ada ajakan beli dan jual, ini hanya sebagai referensi untuk teman-teman semua gitu. Jadi untuk Inco kita bisa tunggu di support terkuatnya. Nah, bisa dilihat dari stokastik juga sudah mendukung untuk kita tunggu kapan dia benar-benar golden cross ya. Kalau golden cross itu mengarah ke atas Pak ya. Dari ilmu volume juga kelihatan ya Pak, ini masih bearish ya. Masih distribusi ya? Iya, masih distribusi Pak ya. Jadi saran saya untuk Inco kita wait and see dulu ya. Kita harus tunggu dulu di support terkuatnya gitu. Nah, oke, ini untuk Inco. Lalu gimana dengan emiten Antam Mas Rio? Nah, untuk Antam sendiri ya. Sebenarnya kalau Antam dia sempat membentuk cup and handle tuh, tapi gagal terkonfirmasi karena memang dia nggak tembus. Sorry Pak, saya udah gambar ini ya. Nah, boleh. Saya hapus, indikatornya juga saya hapus semua. Oke, ini Antam ya. Kalau Antam kemarin ini kalau nggak salah ada bad news-nya juga kemarin ya. Yang apa namanya digugat itu ya Mas Rio ya? Ya benar, digugat. Jadi untuk Antam sebenarnya kalau dilihat dia itu nggak bentuk cup and handle loh gitu. Kalau saya tarik nih ya, saya gambarin cup handle-nya ini. Saya izin ya Pak ya, karena saya terbiasa sama chart yang 1 jam karena lebih detail menurut saya. Gambarnya juga lebih bagus kalau saya bikin. Oke, ini ya. Nah, agak miring dikit ya dikitnya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya ini. Nah, untuk ini kita bilang ini kan cup and handle, jadi harus ngebentuk handle atau gagangnya. Kita harus kelihatan kan ini pas sekali dia break dari area trendline resistennya langsung terbang kan ini kan kelihatan ya. Nah, di sini kita sebenarnya udah bisa kalau dari target cup and handle kita tarik dari target ini ke bawah terus ini. Oke. Dia itu bisa sampai berapa target ini Pak ya? Jauh juga ini ya. Sekitaran 3.800 ini targetnya. Namun realitanya tuh dia malah nggak tembus resistnya ya Mas Rio ya? Benar. Dia nggak mampu tembus dari resist dia kemarin Pak. Itu yang bahaya kemarin. Nah ini kemarin dia nggak mampu tembus dari Nah ini resist dia nih. Jadi resist dia kemarin di 2970, di 2970.
Nah, dia nggak mampu tembus atau bisa dibilang dia mampu tembus tapi nggak mampu break di atas dari 2970 Pak. Jadi kemarin itu kita yang mau ngincer Antam jadi kayak masih cicil beli dulu karena kemarin dia nggak mampu untuk break di atas 2970, kita kemarin udah out Pak. Oke. Nah, untuk Antam sendiri kan target kita lihat penurunannya Mas Rio, target penurunannya. Oke, untuk target penurunan kita bisa ke support terkuat Pak ya. Bisa dibilang ini ya. Support terkuatnya. Oke, saya gambar pakai ini. Sekitaran ini ya. Sekitaran 2000-an ya Pak ya. Betul. Oke. Untuk support terkuatnya ini ya. Kelihatan kan ini dia di sini kena. Kalau untuk menarik support itu yang paling banyak kena ya. Ibaratkan di situ harga bakalan paling banyak breaknya di situ gitu. Oke. Kira-kira tunggu di sini Pak ya. Jadi untuk Antam yang baru masuk, saya saranin untuk wait and see ya Mas Rio ya. Ya, wait and see. Oke. Saya tulis dulu Antam tunggu di area berapa ini ya Pak ya? Di 2000-an ya. 2060. Tunggu di area 2060. Nah, untuk targetnya sendiri otomatis karena begini kita targetnya ke resist ya dong ya. Untuk targetnya tetap ke 2970 dong ya. Nah, kalau dari resistnya sendiri, ini kan ada resist juga sebenarnya Pak ya. Saya gambar dulu resistennya ini. Itu resist penghalang pertama lah ya, bisa dikatakan ya. Ya, bisa dibilang ini TP1-nya. TP1-nya teman-teman. Oke. Untuk TP1-nya di sini ya. Kelihatan kan ini, dia banyak di area ini. Nah, untuk target untuk TP1-nya atau bisa bilang target kenaikan ya Pak ya? Iya. Kenaikan pertama di 2580 di area 2580 Pak. Betul. Nah, dengan metode buy on weakness ya Mas Rio. Jadi kita jangan gegabah teman-teman aliran sajen mulut. Kalau ini kita tetap beli buy on weakness ya. Nah, untuk target keduanya kita ke resisten yang sebelumnya. Oke. Sebenarnya ini ada 3 target Pak ya. Bisa dibilang kalau mau swing cocok nih di dalam. Nah, untuk target ketiganya ada di sini. Oke, sorry. Ini tinggal di copy aja bisa nggak ya? Coba. Supaya menghemat waktu juga. Oke. Target kedua ya. Oke, target kedua. Di 2970 ya? Iya. 970. Oke, untuk target keduanya di sini, Pak. Nah, ini dulu ya. Jadi target kita pertama itu harus tunggu di area 2060. Terus kalau dia di sini kita tetap buy on weakness Pak ya. Betul. Nah, kalau dia mantul dari ini kita target pertamanya itu di 2580. Betul. Nah, kalau break di atas dari ini berarti target kedua Pak di 2970. Itu untuk target swing Antam. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk yang emiten Antam ini teman-teman aliran saja imologi boleh tunggu di area 2000-an ya teman-teman dengan metode buy on weakness. Tentunya lebih baik diatur money management ya Mas Roy. Kita jangan main asal HK atau main asal all in gitu ya. Karena dalam saham itu sangat dilarang untuk all in ya Mas Roy ya. Benar. Nah, ini juga tetap kami ingatkan kembali kalau analisa kami ini hanya bersifat sebagai informasi aja Pak. Tidak sebagai ajakan jual atau beli ya. Iya. Tetap disclaimer on ya. Betul. Nah sebenarnya kalau teman-teman sudah menonton video kami yang pertama tentang analisa kami tentang Antam, itu kan saya membuat 2 skenario ya Mas Rio ya. Membuat 2 skenario. Yang pertama ketika memang dia jebol dari apa namanya
pattern cup handle ini memang kita bisa melakukan buy on strength, but dia mengalami penurunan artinya dia false break, lalu dia menuju ke skenario kedua yang udah telah kami buat gitu teman-teman. Dan memang secara Fibonacci pun kalau teman-teman sudah nonton dari video kami yang pertama tuh sesuai dengan analisanya Mas Rio di angka 2000-an. Jadi teman-teman yang belum nonton video kami sebelum-sebelumnya boleh ditonton dulu gitu ya Mas Rio ya, agar bisa menganalisa juga pelan-pelan gitu. Nah, ini untuk sektor nikel ya. Jadi ternyata memang untuk sektor nikel ini belum cocok untuk dijadikan investasi ya Mas Rio ya. Melihat dari harga globalnya juga sudah patah tren, lalu dari segi emitennya pun Inco Antam ini yang sebelumnya sempat menjadi saham famous atau saham sejuta umat sedang mengalami fase downtrend ya Mas Rio ya. Better kita wait and see dulu. Iya. Nah, kalau kita ngebahas tentang sektor properti gimana Mas Rio? Boleh. Kalau nggak salah ini ada yang menarik ya? Ini saham properti lagi menarik Pak ya. Oke, apakah ada news-news yang beredar Mas Rio? Iya benar, ada news yang beredar juga nih sebenarnya. Saya udah nyari, ternyata itu ada news untuk properti kalau adanya DP 0% Pak. Oke, DP untuk properti. Jadi kita DP-nya udah 0%, bisa lebih murah dari yang dulu gitu. Sedangkan dan ada potongan pajak Pak. Jadi yang ini dari 10 ke 0%. Ini udah otomatis menguntungkan sektor properti banget nih kan. Jadi ini good news ya Mas Rio ya? Iya, bisa bilang good news ini. Itu bisa dari newsnya ini ya, dari newsnya CNBC ini ya, dia itu mengurangi harga properti hingga 90% Pak. Dari pajak ini gitu. Nah, ada lagi news tambahannya dari DP 0%-nya. Jadi untuk properti kedepannya bakalan mulai menarik Pak ya, karena adanya news ini ya. Langsung kita ke emitennya Mas Rio coba. Nah, saham-saham yang berdampak juga itu ada ini ya, saham-saham properti ya. Kalau mau dihafalin itu ada CTRA, BSDE, SMRA, ASRI ini gorengannya ya, PLN, UON, LPKR gitu. Nah, kita bahas emitennya kalau nggak salah yang paling kemarin banyak naik atau hari ini banyak naik itu SMRA Pak. Boleh. Jadi kita bahas itu aja ya. Karena dari news juga ini kalau kita lihat ini SMRA itu mau ratio ya. Maksimal 3,61 miliar nih. Jadi untuk ke depan SMRA ini sebenarnya menarik nih ya. Newsnya juga sebenarnya ini newsnya udah lama ini ya. Jadi kita kami bantu analisa ya, karena newsnya juga udah lama. Kita tetap kan pasti banyak yang bertanya-tanya nih, masih bisa masuk nggak gitu ya? Betul. Kita analisa dulu ya tetap ya. Nah, Mas Rio sebelumnya nih, mungkin teman-teman trader dari Aliansa Gemologi itu belum tahu apa sih red issue. Mas Rio boleh dong sedikit jelasin apa itu red issue? Nah, untuk red issue sendiri kan kelihatan ini ya, dia kayak sebenarnya mau melepas 3,61 miliar saham. Nah, ini bisa dibilang setara 25%-nya ya. Untuk red issue sendiri juga biasanya ini bisa dibilang seperti apa ya Pak? Mengeluarkan saham baru gitu ya Mas Rio ya? Ya, dia kayak mengeluarkan saham baru. Jadi saham yang beredar di masyarakat lebih banyak nantinya gitu. Oke, langsung ke analisa teknikal dari SMRA Mas Rio. Oke, kita masuk ke analisis teknikalnya aja. Ini ya, Oke. Dari SMRA sebenarnya ini kan kemarin downtrend ini Pak ya? Iya, betul. Sempat downtrend, saya tarik dulu. Stop. Oke. Untuk SMRA sendiri, bukan Pak, ini salah. Oke, di sini ini baru pas nih. Pasti di sini ada sesuatu di sini nih. Ini sebagai trend line-nya ya. Jadi SMRA yang sebelumnya itu downtrend, sekarang udah berganti channel Pak ya. Jadi uptrendnya sekarang ya. Kalau saya tarik garisnya itu begini ya sekarang ya.
SMRA itu udah di channel uptrendnya. Bisa dikatakan sudah patreh dari downtrend ya Mas Rio ya? Iya, iya. Dan juga kita juga bisa tarik resist terkuatnya yang dulu Pak ya. Dan sekarang itu udah menjadi support terkuatnya ya di sini ya. Oke, di sini. Nah, tetap ini membentuk ascending triangles ya. Kalau kita ambil dari kenaikannya juga sebenarnya, nah kenaikannya itu sebenarnya, nah ini ya, ini Pak kenaikannya, sorry, ini yang benarnya ini. Nah, dari kenaikan sebenarnya udah tercapai Pak sebenarnya. Sudah tercapai ya Mas Rio ya. Dari kenaikannya dari untuk ini untuk ascending triangles ini udah tercapai sebenarnya untuk dari kenaikannya. Nah, ada yang banyak yang pasti yang bertanya-tanya kan Pak, masih bisa masuk nggak ya gitu ya. Kalau saran saya nih ya, mungkin karena kenaikan dia udah terlalu tinggi juga, kita gambar yang apa Pak? Saya ngelihat ada satu pola lagi Pak di sini ya. Di situ ada pattern ya Mas Rio ya. Jadi ada patternnya. Saya garis ini ya. Berarti TP1 ini udah kecapai dong ya Pak dari pattern ini ya. Nah, kita masuk ke pattern ini, saya lihat inverted head and shoulders ini Pak ya. Iya, itu sangat menarik tuh Mas Rio tuh. Oke. Ini ada bahu sebelah sini, begini. Oke. Oke, ininya kurang. Sorry. Oke. Nah. Oke. Udah bagus gambarannya. Nah, untuk targetnya sendiri kita bisa tarik yang ini, garis atas ini Pak. Dari resistnya menuju bawah ini, panjang ini. Terus kita tarik sini. Ini untuk TP keduanya ya. Oh, daerah situ ya. Oh, daerah sini. Nah, saya padu ya. Tarik resistnya Mas. Iya. Oke, siap. Jadi di sini sebenarnya ada resist ya di sini ya. Di sekitaran ini bisa kita lihat ini ya, kelihatannya ini ya. Ini bisa dibilang resist terkuat juga ini ya, Pak ya. Ini untuk target jauhnya ini ya. Nah, untuk ke depan saran saya nih ya, yang mau masuk SMRA, pastikan dulu dia mampu break di atas dari ini Pak. Betul sekali. Dia mampu breakout di atas 105 gitu. Karena ini kan TP1-nya nih Pak, otomatis dia harus break di atas dari resist pertama dulu Pak. Iya. Nah, di sini di 105 ya, berarti tunggu, berarti kita tulis dulu ya, saya tulis dulu ya Pak ya. Tunggu dia breakout di atas 105 tadi ya. Di 105. Oke, tunggu dia break atas. Buat yang baru masuk ya. Buat yang udah punya barang mungkin bisa TP 50% ya Pak ya. Betul di sekali. Sini di atas sini ya. Nah, untuk TP2-nya kita bisa di 140. Iya, 140 nih. Tapi untuk target kenaikannya SMRA sebenarnya tinggal sedikit lagi Pak ya. Ditakutkan tuh dia false break Mas Rio. Jadi teman-teman trader perlu diketahui ya, balik lagi ketika memang dia memang sedang bergerak uptrend, bukan berarti kita buy gitu. Tapi kita harus mengukur dulu resistnya tuh sampai mana, jangan sampai kita beli di pucuk gitu ya Mas Rio ya. Iya. Kalau memang sudah menyentuh resistnya itu pastikan dulu dia statusnya itu benar-benar nge-break dari resist selanjutnya dengan ilmu dasar support dan resist. Ketika memang dia jebol resist, dia akan dengan tujuan ke resist selanjutnya. Bener Pak. Nah, misal nih Pak, kalau ada dia yang kebetulan beli di atas beli di atas 105 Pak, dan sedangkan misalnya ISG nggak mendukung nih, stop lossnya di mana sih Mas gitu ya? Stop lossnya itu lebih cenderung kalau dia patah tren Pak, maksudnya patah di bawah dari area resist dong pastinya dong ya. Jadi kalau dia gagal ke 105 menurut saya nggak usah Pak ya, nggak usah masuk ya. Jadi untuk teman-teman, kita kalau mau untuk nahan sahamnya, yang penting kalau dia mampu di atas dari 105, udah kita tahan mencapai target dia Pak, target kedua dia yaitu 140 di 140 ini Pak, sorry. Iya.
Saya nulis Ya. kamu. Kurang satunya nih di 1140 untuk target dari SMR sendiri Pak. Iya. Selain SMRA nih Mas Rio, adakah pilihan Mas Rio yang menarik dari sektor properti dari selain SMRA? Sebenarnya saya ada menarik. Kalau bisa dibilang kalau saham properti itu kan yang terbaik itu kan Puwon ya. PWON. Ya Puwon sebenarnya itu saham properti terbaik ya. Saya belum ada siapin apa-apa dan untuk Puwon ini bisa dibilang Itu kayak dia dia membentuk INS lagi tuh Mas Rio ya. iya dia ngebentuk INS juga dan sebenarnya ini ngebentuk cup and handle juga Pak ini ya. Oke, iya. Kalau bisa dibilang ini SMRN kan lagi uptrend juga ya, bisa dilihat ini. Nah, lagi di fase uptrend sama seperti tadi. Karena itu properti itu jalannya itu bareng Pak gitu. Barengan. Jadi ya. sekali dia patah tren juga rata-ratanya bareng semua Pak gitu. Oke. Kelihatan kan ini? Oke, sorry. Nah, di sini ada gap Pak. Nah, pasti banyak bertanya-tanya kan. Mungkin kita yang masih belajar dasar gap pasti mikir, oh ini kenapa gapnya belum ketutup ya? Pasti ketutup dulu nih gitu. Enggak, sebenarnya ini gap itu ada banyak jenis Pak. Nah, kalau ini sebenarnya namanya gap breakaway Pak. Breakaway ini kalau dia ada di rest. Nah, biasanya ini ada kalau kita pakai ilmu volume pasti saya yakin di volumenya bakalan ada lonjakan Pak ya. Oke. Di sini kelihatan Pak ya, ini ya. Nah, betul sekali. Ada lonjakan. Nah, ini yang menandakan kalau dia adanya begini. Sorry, saya tarik supaya. Berarti ini termasuk area support. Kemarin itu dia termasuk area resist terkuatnya Pak. Betul. Tapi sekali dia jebol, dia langsung apa namanya langsung naik, langsung membentuk volume yang tinggi sehingga memunculkan gap. Bisa dibilang itu gap breakaway yang menandakan kenaikannya bakalan lebih pesat lagi Pak gitu. Oke, dan apakah gap ini akan tertutup Mas? Wajib ditutup nggak one day gitu loh? Sebenarnya gap itu kan ada banyak jenis ya Pak. Ada common gap, ada breakaway, ada runaway sama extension gap kan ya. Untuk yang ini yang biasa itu kita karena news, karena gapnya karena adanya sentimen apa gitu kan. Itu biasanya ketutup itu kurang dari seminggu Pak. Sedangkan untuk gapnya seperti ini itu bisa ketutup lebih dari 6 bulan Pak ini. Oke, berarti masih waktunya bisa lebih lama Pak. Masih bisa dikatakan aman lah ya Mas Rio ya. Ya, masih bisa dikatakan aman. Nah, kan kemarin dia juga sama Pak, ngebentuk ascending triangles juga. Nah, kita bisa tarik target dia dulu ya. Karena kita kan sebelum analisa karena dia sebelumnya udah ngebentuk pattern Pak. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira kenaikan pattern pertamanya di berapa gitu. Nah, ternyata Pak, kemarin memang sudah tercapai dari target udah memang tercapai. Kelihatan kan itu kan resist dia kan? Kelihatan banget Pak ya? Ya, betul dan dia resistnya itu benar-benar menguji dari resist pattern cup and handle ya Mas Rio ya. Iya, jadi resistnya sebenarnya udah kecapai banget gitu targetnya. Dari target yang sebelumnya yaitu ascending triangles-nya. Nah, untuk ke depan nih ya. Kita kan ini ngeliat nih ya. Dia sebenarnya ini ngebentuk cup and handle juga sebenarnya ini Pak ya. Oke, saya gambar dan itu dia benar-benar sedang bisa dikatakan menguji resist dari cup and handle dan menguji resist dari TP1-nya Mas Rio ya. Ya, sebenarnya dia udah TP1 ya. Buat yang para swinger saya yakin udah TP di 595 ya, makanya dia selalu mau menguji ini tapi nggak mampu gitu Pak ya. Oke. Nah, untuk yang baru masuk, kebetulan ini dia udah ngebentuk gagang. Di sini kita udah bisa action untuk cicil beli Pak ya. Kalau pas dia ngebentuk gagang gitu. Sedangkan kapan kita udah bisa masuk dana gede Pak? Saat dia udah break di atas dari area resist ini Pak. Resist yang dia nggak mampu capai Pak. Udah berapa kali yang mulai capai nih? 3 kali. Iya 3 kali ya ini ya. Wah banyak ini Pak. 1, 2, 3 udah berapa kan, kali dia pengen. Iya itu sebelum fase downtrend ya Mas, kita hitung dari fase uptrend ya. Jadi bisa dibilang ini resisten terkuatnya. Saya yakin kalau dia sekali dia ini jebol bakalan ada gap lagi nih Pak. Gapnya seperti ini Pak. Karena ini bisa dibilang ini resist terkuatnya gitu Pak. Jadi untuk ke depan kita udah bisa cicil beli ya.
saya tulis dulu cicil beli ya. Cicil beli. Kembali lagi ya teman-teman ya, maksudnya dengan kita membuat tulisan cicil beli atau buy on apa itu bukan ajakan buy, tapi bisa dijadikan referensi kepada teman-teman. Kembali lagi risknya teman-teman yang tanggung gitu ya Mas Ria ya. Iya, jadi ini tetap bersifat disclaimer ya, ini hanya analisa kami. Kalau mau masuk silakan dianalisa kembali Pak ya, dan tentukan trading plan masing-masingnya. Ini kita tetap cicil beli di area 575 sampai 585 Pak ya. Semakin murah semakin bagus dong ya. Nah, kita udah bisa tambah modal kalau dia di atas dari ini Pak. Oke. Tambah dana ya namanya Pak ya? Ya, tambah peluru lah katakan. Tambah dana ya. Tambah peluru bisa amunisi ya. Amunisi kalau breakout di atas apa ini Pak? 595 ya. Dan disertai volume gede ya. Ya, pastinya Mas Rio. Oke. Nah ya, kita butuh konfirmasi dari volume juga kan. Nah, kalau dia udah break, apa yang terjadi gitu kan? Kita bisa ukur kenaikan dia dari target dari cup and handle Pak ya. Betul. Oke. Nah, kita mau mengukur targetnya nih teman-teman. Nah, targetnya itu bisa ditarik itu tadi Pak ya. Dari area resist atas ke area support paling bawah ya. Bisa dibilang ini kedalaman dari pattern cupnya. Oke. Saya tarik. Oke. Benar, sesuai ya. Resist juga ini Pak ya sebelumnya juga, betul. Dan memang kembali sih teman-teman, jadi gini, ketika memang kita mengukur sebuah kedalaman pattern atau kita mengukur sebuah target, pasti kalau memang kita sesuai, ujung-ujungnya pasti resist selanjutnya. Artinya resist yang sebelumnya berhasil atau gagal ditembus gitu ya Mas Rio ya. Iya, jadi sebenarnya udah tercermin juga ya Pak ya dari technical analis ini. Oke, kita bisa, sorry, ini saya kurang bawah ya berarti ya. Oke, ini untuk TP1-nya di sini Pak ya. Itu targetnya, target kenaikan aja saya bikinnya. Ya, di 535 ya. 535. Nah, 735. Kita sekalian apa namanya ngatur juga Pak ya. Nah, misalnya ada nih yang kebetulan dia beli kan Pak ya. Dan dia beli dan kira-kira stop loss-nya di mana Pak ya. Tetap stop loss-nya kalau dari saya sendiri, kita kalau dia untuk sebenarnya stop loss ini kan bisa dibilang ada banyak tipenya ya. Tergantung metode yang dipakai ya. Kalau untuk swinger sama untuk harian ya, tapi kalau untuk saya sendiri ya lebih ke harian, saya TP-nya itu di sini Pak. Kalau dia break di bawah dari ini, apa namanya candlestick yang sebelumnya Pak ini. Jadi kalau dia misalnya kan misal untuk kedepannya dia kesini nih, tapi terus candlestick merah nih di sini misalnya. Itu udah antisipasi ya. Di sini kita bisa apa ya Pak ya, CL ya. Kalau dia 570 ya berarti ya. Stop loss-nya di break. Stop loss kalau breakout di 570 ya. Oke. Berarti saya tambahkan ini. Stop loss kalau breakout di bawah 570 ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ukur ya Pak ya, kita kan mengukur keuntungan sama kerugian ya sebenarnya. Oke, kita ukur pakai ini ya, benar. Ya. Di bawah Mas ya, rentang waktu. Ya ini kita di sini sebenarnya untuk kerugiannya juga nggak terlalu banyak ini Pak ya. Kalau kita beli di atas, kita beli di sini. Misalnya kita HK di atas nih, terus stop loss-nya di sini. Itu sekitar 2,56%. Untuk kenaikannya itu target kenaikannya. Sorry Pak, sorry.
ya. Target kenaikannya. Oke. Oh, bisa mencapai sampai 25% ya. 25%, gokil. Jadi ada resiko kita itu tetap ya, kita trading plan kita tuh cuman sekitaran 2% ya ini tadi ya. Jadi teman-teman 72% ya. Jadi teman-teman juga harus mengukur tingkat resikonya ya. Pastinya tingkat resikonya itu lebih kecil ketimbang cuannya. Jadi ketika kamu ketika cut loss itu di angka berapa sih? Jangan sampai kita cut loss-nya itu terlalu banyak tapi cuannya itu terlalu dikit gitu, teman-teman. Benar-benar. Jadi ini bisa dibilang menarik untuk dicoba ya. Tapi tetap ini kita tambahin disclaimer di sini Pak ya. Siapa tahu ada yang screenshot. Ini saya bikin gede ya supaya kita jangan sampai, tetap ini hanya sebatas analisa dari tim saja ya. Betul. Nah, teman-teman kalau masih ada yang bingung tentang apa itu gap dan teman-teman masih bingung tentang kenapa sih terjadinya gap, mungkin aku sedikit menjelaskan kenapa sih saham itu tiba-tiba loncat saat opening gitu ya Mas Rio ya. Itu karena memang di market bursa itu kan banyak trader ya. Pastinya trader-trader itu sudah menganalisa bahwasannya dia akan naik, lalu pastinya dengan berbagai news. Itu pasti teman-teman trader di seluruh Indonesia itu sudah menganalisa itu. Nah, ketika memang dia saat opening loncat, itu dalam artian itu teman-teman trader yang seluruh Indonesia itu sudah melakukan HK gitu ya Mas Rio ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih terjadinya gap dan apa sih yang menyebabkan terjadinya gap, yaitu gap itu terjadi karena memang posisinya itu teman-teman trader yang lainnya di seluruh Indonesia ini dia melakukan position HK. Teman-teman udah pasti tahu ya Pak HK itu apa ya. Jadi dia membeli bisa dibilang banyak optimis kalau sahamnya naik Pak. Bisa dibilang yang lainnya itu optimis sahamnya naik gitu. Jadi mereka bisa dibilang HK gitu. Jadi dia pas kali opening sahamnya. Yakin lah saham itu akan naik gitu. Nah ini untuk emiten Pawon. Nah coba kita beralih ke sektor gold gimana Mas Rio? Menarik nih. Nah karena memang aku sempat menganalisa global gold ini ternyata dia berpotensi mantul ya Mas Rio ya. Benar. Boleh tanggapannya Mas Rio? Kita masuk ke sektor gold dulu ya. Nah, dari sektor gold sendiri sebenarnya kalau kita cermatin Pak ya, dia pas kali adanya COVID baru naik ya. Kelihatan ini ya. Oke. Bisa dibilang ini yang COVID kemarin ya. Sorry karena gambarnya terlalu. Di sini ya. Jadi ini ada sebuah trendline dia nih. Nah, kalau dari gold sendiri kelihatan ya. Kalau kita untuk trading dari saham emas, saham seperti emas ini kenapa bisa naik? Itu saat pas kali awal COVID ya kelihatan ini ya. COVID doang naik mulai uptrend. Kenapa? Karena orang cenderung menyimpan uangnya Pak gitu. Jadi cenderung beralih ke aset yang bisa dibilang untuk menyimpan uangnya, bisa dibilang dia menyimpan uangnya ke aset yang lainnya supaya bisa dibilang safety Pak gitu. Jadi untuk harga emas bakalan naik di saat COVID masih ada Pak, atau COVID lagi panas-panasnya. Nah, kapan harga emas mulai turun Pak gitu ya? Harga emas mulai turun itu di saat ini Pak. Di saat vaksin udah mulai ditemukan Pak, bisa dilihat ya. Di saat vaksin udah mulai ditemukan di bulan 8 kemarin ya, udah ada newsnya ya, vaksin udah mulai ditemukan. Nah, harga emas ternyata udah mulai langsung turun Pak di situ. Memang bisa dibilang vaksin sama COVID ini bisa dibilang kalau adanya COVID itu menguntungkan harga emas, sedangkan kalau adanya vaksin itu merugikan harga emas Pak. Itu bisa dikatakan dengan analisa top to down ya Mas Rio ya. Jadi ibaratkan dulu orang itu dia kan banyak bisa dibilang lockdown ya, jadi lebih banyak nyimpan duit ya, tapi nyimpan duit ini berupa emas ya.
Nah, Dia sedangkan sekarang beralih ke ya emas. udah bebas kan ya. Jadi udah banyak yang cairin juga kan emasnya ke apa? Ke toko-toko emas. Jadi orang udah nggak nyimpen duit lagi sekarang emas. Makanya yang baru beli emas kemarin bakalan ngerasa aneh, Pak, kok emasnya turun terus gitu ya. Nah, karena memang semakin jelas keberadaan dari vaksin, maka harga emasnya juga makin turun, Pak. Sebenarnya kayak gini juga Mas Rio, ketika memang saham-saham farmasi naik yang sempat beberapa waktu yang lalu, ketika memang saham-saham farmasi naik itu artinya obatnya sudah diketemukan. Lalu saham objek lawannya itu yang turun saham-saham apa, seperti saham-saham rokok gitu. Jadi kayak kita tuh juga bisa menganalisa suatu emiten atau harga global itu dengan cara analisa top to down gitu ya Mas Rio ya. Jadi kita jangan asal gegabah teman-teman. Maksudnya gini, kan ketika obat ditemukan lalu farmasi naik, itu kayak saham-saham rokok itu HMSP, UIM, GGRM itu kan mengalami penurunan ya. Jadi orang-orang logikanya gini, orang-orang tuh better hindarin rokok dulu lah gitu kan, meskipun ada faktor-faktor lainnya. Jadi kayak tadi disampaikan oleh Mas Rio ini, ketika memang vaksin itu ditemukan, COVID itu sedang mewabah di negeri kita, orang tuh lebih nyari investasi di sektor yang lain ya, salah satunya gold ini teman-teman. Nah, ketika memang vaksin ditemukan, itu harga gold itu cenderung turun karena memang ternyata ada lagi jenis investasi yang lebih menarik ketimbang gold gitu ya Mas Rio ya. Ya, berarti sekarang orang lebih tertarik investasi ke saham, obligasi dan yang lain, Pak. Nah, kita analisis ke harga emasnya ya, Pak ya. Betul. Untuk harga emas kan sebelumnya itu minggu lalu ya, dia mengalami penurunan ya, dan ternyata tertahan, Pak, pas disupport dari downtrendnya, di trendline-nya nih. Channel downtrendnya ya. Dan sekarang harga emas menurut analisa saya bakalan mulai mantul, Pak. Bisa dilihat dia pas banget break di area supportnya, sama seperti ini, Pak. Bisa saya gambarin. Kalau sama kan ini, iya, kelihatan mirip kan. Nah bakalan sama, dia bakalan menuju resist, Pak ya. Bisa dibilang resist atas ya. Jadi untuk bisa dibilang ini jangka waktunya sekitaran seminggu ya, seminggu sampai 2 minggu ya. Jadi untuk seminggu sampai 2 minggu ke depan bakalan mulai menarik nih ya untuk harga emasnya. Jadi bisa dikatakan sektor gold ini menarik karena memang dia sudah terpantul dari supportnya ya. Iya benar. Dan kita lihat dari indikator juga, Pak ya, dari stokastik juga ya. Dari stokastik juga udah sinyal buy ya. Bisa dilihat sudah di area oversold-nya Mas Ria ya. Ya, ini di area oversold dan membentuk golden cross ke arah atas. Nah, di sini kita udah bisa buy sih sebenarnya, Pak ya. Dan untuk MACD-nya juga kita lihat. Apakah sudah terkonfirmasi golden cross? Cenderung ya. Cenderung ya, nih. Dia mau memotong garis cross ya. Jadi untuk emiten emas sudah bisa dicicil, Pak ya. Nah, dicicil beli ya. Sekedar informasi teman-teman, karena memang kan di sini posisinya masih dalam channel downtrendnya. Lalu langkah yang tepat untuk melakukan metode yang seperti apa sih gitu kan? Nah, sekedar informasi aja, sangat berbahaya untuk teman-teman trader beralian gemologi itu dia ketika memang kita melihat saham yang berposisi downtrend itu kita sangat resiko tinggi ketika memang dia memakai metode buy on breakout. Nah, ini bisa dilihat nih dari channel downtrendnya ini, ketika memang dia ngebreak atasnya lalu dia dibawa turun lagi. Kenapa kan gitu ya? Jadi ketika memang kita memakai metode buy on breakout di saat saham downtrend, itu di saat ngebreaknya itu adalah langkah para bandar melakukan action taking profit gitu ya Mas Ray ya. Ya benar Pak. Jadi teman-teman trader perlu ketahui juga beberapa kali di video-video sebelumnya tuh, sebelum kita masuk ke sebuah emiten atau memantau sebuah harga global, itu kita lihat dulu dari segi channelnya atau posisi trendline-nya itu dia bergerak downtrend, uptrend atau sideways. Nah, dengan kita melihat itu, kita bisa membuat trading plan. Misal kita membuat trading plan, kita akan membeli di saat dia mantul gitu kan. Jangan sampai kita membeli saham atau emiten
saham yang berposisi downtrend dengan metode buy on breakout gitu, karena memang itu langkah untuk para benar melakukan action TP gitu ya Mas Rio ya. Dan sekarang posisi gold ini dari segi sektor globalnya itu memang dia terlihat mantul dari support trend line-nya, support channel downtrend-nya gitu. Boleh langsung ke emitennya Mas Rio? Ya, ini kan untuk harga emas kita udah analisa ya, kalau untuk ke depan bakalan menarik Pak ya. Betul. Oke, kita masuk ke kalau bisa dibilang MDKA Pak ya, yang lebih sensitif dengan harga global. Bisa dibilang paling fanatik ya. Betul. Sama harga global ya. Nah, untuk MDKA sendiri sebenarnya dia sedang uptrend Pak ini ya. Bisa kita lihat lagi di channel uptrend. Oke. Masih dalam channel uptrend ya. Jadi kemarin sebelumnya dia tuh sempat apa Pak ya? Jadi mengalami penurunan. Sabar. Oke. Jadi dia ini sebenarnya ngebentuk cup juga sebenarnya ini Pak ya, kelihatannya. Oke. Mau ngebentuk cup juga. Oke, kita tarik support terkuatnya itu ada di sini ya. Ini support ini termasuk support terkuatnya. Oke. Jadi kita lihat dulu Pak ya target kenaikan dia dari ascending triangle-nya yang dulu Pak ya. Udah tercapai belum ya? Oke. Supaya semuanya bisa tahu Pak kira-kira apakah sudah tercapai atau bagaimana gitu ya. Sorry. Saya kurang tarik ke bawah nih tadi. Oke. Cup. Nah, situ Mas Rio bener. Oke, sorry. Oke. Nah, udah tercapai sebenarnya Pak ya. Tercapai juga ya Mas Rio ya. Ya. Sebenarnya ini udah tercapai. Saya tarik dulu untuk resistnya, untuk targetnya, target kenaikannya juga udah tercapai Pak ya. Nah, dia berusaha ngebreak tapi false break ya Mas Rio ya. Ya, dia masih false break dulu Pak ya. Kalau bisa kita lihat Pak ya, untuk hari ini sebenarnya harga MDKA sebenarnya naik Pak ya. Cuman tadi dia di opening karena harga emas naik lebih dari 1% tadi Pak ya. 2% tadi. 2% tadi ya. Jadi orang optimis tuh untuk nge-HK. Jadi dia langsung nge-HK. Tadi openingnya itu di 2%-an Pak ya. Loncat 2%. Dia 2% terus dibawa turun dulu. Makanya ada candlestick merah ini Pak. Iya. Untuk saran saya untuk ke depannya untuk ini MDKA ini sebenarnya bisa dibilang di apa dulu Pak ya, bisa dibilang di HK juga bisa Pak ya, karena cicil buy kali Mas Rio, cicil buy juga ya. Kalau kita ambil dari stokastik saya rasa udah bakalan bilang cicil buy-nya. Oke. Stokastik udah di area apa ya Pak ya? Jenuh jual ya ini. Jenuh jual, betul. Nah, jadi sebenarnya untuk MDK ini sebenarnya kita bisa beli di area sini aja Pak ya, di bawah ini ya. Karena bisa dibilang karena dia masih candlestick merah. Kalau ini tadi hijau sih menarik Pak. Menarik. Kan ya, stokastiknya juga masih belum mendukung kan ini untuk beli Pak ya. Jadi menurut saya ini kita bisa tahan dulu ya, maksudnya kita wait and see dulu Pak ya. Iya. Oke, jadi ini sekitaran sini ya berarti ya. Oke. Di sekitaran supportnya juga. Ini support yang daily-nya. Oke. Jadi sekitaran sini di 2320 Pak ya. 2320. Jadi kita tunggu di area 230. Level situlah. Tunggu. Berapa tadi? 20. 2300 Pak ya. 2300. Tunggu di area 2300 nih. Kenapa? Karena bisa dibilang dari teknikal ini dia masih belum mendukung Pak untuk kita beli.
karena dia masih downtrend, bisa dibilang downtrend, dan stokastiknya juga nggak mendukung untuk kita action buy ya. Nah, cuman memang dia posisinya itu sudah di area oversold-nya ya. Cuman kan itu Ya, kayak dia apa udah ya? area oversold. Jadi kita sebenarnya bisa dibilang menunggu konfirmasi golden cross-nya. Nah, untuk cicil beli bisa gitu. Soalnya di sini sebenarnya ada support juga sih sebenarnya sini Pak ya. Nah, iya. Di sini juga sebenarnya ada support di sini ya. Tapi bisa dibilang ini support yang sebenarnya di sini dulu Pak ya, bisa ya. Di sini dan di sini sebenarnya ada dua skenario ini ya. Kita udah bisa cicil beli sekarang. Kalau dia masih bisa mantul ya. Dengan untuk, asumsi mantul ya Mas Rey ya. Untuk ke depannya untuk kita swing ini bisa Pak ya. Ini tunggu di area ini. Ini untuk kita bisa dibilang untuk sekarang cicil beli Pak ya. Cicil beli selama dia di atas dari 2430 Pak ya. Di atas selama dia bisa cicil beli atau tunggu ya. Kalau mungkin yang mau cicil beli sekarang bisa, tapi kalau mau tunggu di area 2300 juga bisa. Nah, untuk kedepannya dia itu minimal kalau kita tarik ya, targetnya itu minimal ini ya Pak ya. Dari targetnya sebelumnya juga ya. Sebenarnya ini targetnya begini ya. Karena ini bisa dibilang bonus lah ini ya. Dari target yang sebelumnya. Nah, untuk kedepannya bakalan kesini dulu Pak. Di area 2800-an dulu ya. 2700 sampai 2800 dulu ya. Untuk berarti kalau kita mau beli sekarang, misalnya kita mau cicil beli, misalnya kita tunggu di 2300 ya. Ini skenario terburuk Pak ya kalau di 2300 ini ya. Kalau kita beli misalnya di 2300, kita bisa TP di sekitaran 2800 dulu gitu. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi juga Pak gitu. Sedangkan kalau misalnya nih Pak ya, sebenarnya ini ngebentuk cup ini Pak ya. Kalau saya lihat ini ngebentuk cup ya. Saya tarik dulu. Oke. Oh, sorry. Nah, dia lagi ngebentuk gagangnya nih ya, cup and handle ini sebenarnya Pak ya. Nah, kalau dia mampu break dari di atas dari cupnya ini, kelihatan ini ya, dia lagi proses membentuk ya. Jadi kalau ini sebenarnya bisa cicil beli sekarang, ataupun kalau mau lebih aman lagi, tunggu kalau dia di area 2530. Ngebreak di atas itu ya. Kalau siapa tahu nih Pak ya, di hari Jumat nanti dia mulai rebound ya. Berarti di sini ya. Kalau dari target kalau dari arahan untuk cup and handle-nya Pak ya, di 2530 kita bisa beli Pak ya kalau di atas ini ya. Nah, kalau masih belum Pak ya, kalau masih belum kita tunggu aja di Pak di area 2300-nya. Jadi ada beberapa skenario gitu Mas Rey ya. Iya, ada banyak skenario tetap ya dalam jika ini. Untuk targetnya juga misalnya ya Pak, konfirmasi ya. Dia itu mencapai ke ini ya. Jauh juga ini ya. Sorry. Oke. Kita pakai mon ya. Masih nggak dapat Pak ya. Kamu zoom out aja Mas Rio. Oke. Ke bawahin. Chartnya ke bawahin. Tarik ke bawah. Nah, terus. Oke. Bisa kok ini Pak, sebenarnya ini udah kelihatan kok ini ya. Udah kelihatan kok sebenarnya ini Pak di 2320 ya. Di 320 berarti untuk ini kita bisa tunggu di area 2300, dan untuk TP-nya kita bisa di area TP target kenaikan ya. Ini 3000 berapa tadi Pak? 320. Target kenaikannya tinggi ya. Ya lumayan tinggi juga ya untuk target kenaikannya. Nah, itu berarti kalau kita lihat ya, kalau kita belinya di area 230 ini kita bisa dapat, bisa dibilang profitnya berapa persen sih gitu kan? Iya, kita ngomongin profit ya, lumayan ya, siapa tahu ya. Di sini berarti ya. Oke. Kalau misal nih, kalau kita beli di sini, sorry,
Oke. Masih belum kelihatan ini ya. Berapa persen ini? Itu kamu zoom out aja Mas Rio, ke bawah terusnya. Tarik dari angkanya Mas Rio, tarik dari angkanya. Ini ya. Nah. Oh iya benar. Oke, sorry. Oke, ini dari targetnya itu 44%. 44% ya. Kalau untuk stop lossnya, kalau kita untuk swinger ya, ini ya jelas-jelas swinger ya. Kita stop lossnya di area kalau dia break di bawah dari apa aja Pak ya? Apa namanya support terkuatnya aja Pak ya? Ini kalau dia apa namanya bisa dibilang resiko terburuknya Pak ya untuk para swinger biasanya ini ya. Berarti ada 11% untuk resikonya. Dan untuk TP terjauhnya itu ada di 44%, hampir 45% ini Pak ya? Iya. Lumayan jauh ya untuk para swinger ya. Bisa dipantau untuk saham ini. Karena memang kita melihat dari sektor goldnya pun juga berpotensi mantul dari support channel downtrend ya. Cuman dari dari emitennya masih belum merespon Pak ya sepertinya. Terkonfirmasi ya. Iya masih belum, kita masih butuh konfirmasi ya dari apanya gitu. Nah terkadang kan teman-teman ada yang nanya nih, Pak ini dia nge-break ternyata dibawa lagi gitu loh. Bagaimana cara kita menentukan bahwasannya suatu harga itu benar-benar nge-break dari resistnya gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang nanya hal itu, bisa begini teman-teman. Jadi ketika memang dia bisa dikatakan terkonfirmasi dari breakout dari resistnya, itu kita bisa tambahkan 1,5% dari resistnya. Jadi misal resistnya itu di harga 1000. Nah kita buat mengkonfirmasi dia benar-benar nge-break itu, kita bisa tambahkan 1,5%. Artinya supaya dia tidak PHP ya, supaya dia tidak false break gitu loh. Tapi kalau memang dia tidak menaik dari 1,5%, itu bisa dikatakan ya kayak langkah tepatnya itu apa ya, kita tuh membeli buy on breakout itu memang di saat dia nge-break dari 1,5%, supaya kita menghindari dari namanya fast break gitu ya Mas Rio ya. Benar. Nah itu untuk sektor MDKA Mas Rio. Jadi teman-teman semua, Aritlan Seismologi, kita hari ini sudah membahas dari beberapa sektor, mulai dari ISG-nya, bagaimana ISG ke depannya. Lalu kita juga sudah membahas dari sektor apa tadi Mas Rio? Nikel ya. Kita membahas ISG, terus sektor saham properti, terus kita bahas komoditas nikel juga tadi Pak, terus kita bahas tentang komoditas gold yang paling terakhir Pak. Gold gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian kali Mas Ria, thank you banget untuk analisanya. Teman-teman trader Aliansa Seismologi, ketika memang ada seseorang yang mengeser analisa, better kita analisa ulang gitu ya Mas Ria ya. Namun dengan melihat video-video ini, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasannya bagaimana sih cara narik support dan resist, atau bagaimana sih cara menentukan bahwasannya kita action buy-nya. Kayak tadi ketika memang channel downtrend, kita jangan membeli di saat dia nge-break, karena memang itu para bandar melakukan action taking profit gitu. Ada lagi Mas Rio yang ingin dibahas? Itu ya saya rasa cukup ya Pak ya, karena saya rasa cukup, kita udah bahas lumayan banyak juga ya. Beberapa sektor ya tadi ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian teman-teman trader Aliansa Seismologi, analisa dari kami. Thank you for watching. Apabila video ini sangat bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman, boleh dibantu like dan komen. Jangan lupa subscribe supaya kita lebih semangat lagi mengupload analisa-analisa saham-saham selanjutnya, agar kami juga lebih semangat lagi gitu ya teman-teman ya. Catatan pentingnya bahwasannya untuk semua yang kita sudah analisa ini bersifat disclaimer on ya Mas Rea, bukan berarti kita mengajak teman-teman untuk buy on sell, tidak. Bisa dijadikan untuk watchlist juga boleh kalau kayak gitu. Cuman ini ya no recom just WL ya gitu. Sekali lagi thank you banget. Cukup sekian video dari kami. Happy weekend buat besok.
Oh, weekend sih enggak ya Mas Ria, cuma libur sehari ya, hari kejepitnya enggak ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan cuan konsisten di akhir bulannya. Thank you, bye-bye teman-teman. Thank you, Thank you Mas bye-bye. Rio. Ya.